Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kultum pada pagi hari ini adalah tentang ujian. Dalam hidup ini senantiasa kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap mukmin pasti akan mendapatkan atau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ujian ini sebenarnya apabila kita pahami adalah untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ujian ini sebenarnya juga untuk menguatkan kita. Jadi apabila kita sekolah kemudian kita diuji, ini adalah juga untuk menguatkan dalam pengertian sejauh mana kemampuan kita menghadapi ujian-ujian dari sekolah tersebut. Allah pun juga menguji seorang hamba dengan banyak cara. Misalkan kita kehilangan sesuatu, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kehilangan sesuatu yang sangat penting bagi diri kita. Mungkin kehilangan salah satu anggota keluarga. Bisa kehilangan suami dalam pengertian meninggal, atau kehilangan istri, kehilangan anak, dan juga kehilangan material yang lainnya. Ujian-ujian Allah ini adalah untuk menguji kita agar kita tabah dan sabar dalam menjalani ujian itu. Dalam hal ini kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat satu riwayat dari Ummu Salamah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, tidak ada seorang hamba yang mendapatkan musibah kemudian ia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian dia berkata atau berdoa, Allahumma anzirni fi musibati wa akhlif khairan minha. Allah akan memberikan pahala kepadanya karena musibah yang menimpanya. Dan Allah juga akan mengganti sesuatu yang lebih baik daripada yang ia kehilangan itu. Jadi dampak dari kehilangan sesuatu atau mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita akan dihapuskan dosa-dosa kita, dan yang kedua kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta yang ketiga yakinlah bahwasanya dengan kehilangan itu Allah akan menggantinya yang lebih baik. Baik itu langsung kita peroleh di dunia, atau itu nanti akan kita peroleh di akhirat kelak. Jadi dari hadis tersebut seseorang harus mengakui bahwasanya semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Suami adalah milik Allah, istri adalah milik Allah, termasuk juga anak-anak dan harta benda yang kita miliki, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehilangan itu bermakna bahwasanya semua yang kita miliki ini sebenarnya hanya titipan. Jadi sewaktu-waktu Allah mengambil dan kembali kepada Allah, ini adalah sesuatu yang wajar. Karena dari Allah maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tertimpa musibah, seseorang juga dianjurkan berdoa, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku karena musibah yang kau timpakan kepadaku, dan beri kami pengganti yang lebih bagus lagi.
Jadi ketika kita mendapatkan musibah atau kehilangan apa saja yang ada pada diri kita, termasuk juga kehilangan rezeki atau kesempatan untuk berkarir dan lain sebagainya, maka pahamilah ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Jadi sebaiknya kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan iman kita, untuk menguji kesabaran dan keimanan kita, dan selanjutnya kita bisa naik peringkat menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Ketika kehilangan sesuatu, hendaklah kita juga berdoa, dan doa-doa tersebut hendaklah terus kita panjatkan dengan harapan kita akan mendapatkan pengganti yang lebih baik, atau yang lebih mulia lagi adalah kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya keridhaan Allah yang kita harapkan, karena dengan keridhaan Allah ini iman kita akan menjadi iman yang benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.